Halo teman-teman, kembali lagi di channel Pilia Tutorial. Dan di video kali ini kita akan membahas materi terkait tes intelijensi umum CPNS, kemampuan verbal bagian penalaran logis. Jika di materi sebelumnya kita membahas terkait kemampuan verbal analogi, di video kali ini kita akan membahas terkait penalaran logis. Namun sebelum masuk ke materinya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel Pilia Tutorial agar akun ini berkembang dan teman-teman tetap mendapatkan notifikasi terkait adanya video baru. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Apa sih sebenarnya penalaran logis itu? Nah, untuk menyelesaikan soal penalaran logis, biasanya kita diminta untuk menarik kesimpulan dari dua atau lebih premis atau pernyataan yang ada pada soal. Dari premis-premis yang ada dapat ditarik lebih dari satu kesimpulan. Namun, kita cukup mencari kesimpulan yang sesuai dengan pilihan yang ada. Hal yang pertama harus kita pahami adalah pernyataan. Pernyataan adalah kalimat yang mempunyai nilai kebenaran benar atau salah, tetapi tidak sekaligus benar dan salah. Pernyataan benar disimbolkan B, dan pernyataan yang salah disimbolkan dengan S. Contohnya ya, Indonesia adalah negara republik. Ini adalah pernyataan yang benar. Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jambi. Ini adalah pernyataan yang salah. Ingkaran atau negasi adalah lawan dari pernyataan. Ingkaran dari pernyataan P disimbolkan negasi P. Jadi lambang negasi itu adalah seperti ini ya teman-teman. Seperti S ke S miring gitu. Nah, untuk tabel kebenarannya di sini bisa kita lihat pernyataan P dinegasikan negasi P. Pernyataan benar negasinya adalah S. Pernyataan S negasinya adalah benar. Jadi dia itu berlawanan ya teman-teman. Contohnya, P sama dengan 10 adalah bilangan genap. Ini benar ya. Maka negasi P itu bisa kita artikan 10 adalah bilangan ganjil. Ini adalah pernyataan yang salah. Oke, sampai di sini paham ya teman-teman? Pernyataan majemuk. Pernyataan ini terdiri atas dua atau lebih pernyataan. Pernyataan majemuk ini dia itu terdiri dari konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Yang pertama kita akan membahas terkait konjungsi. Konjungsi atau dan. Konjungsi merupakan pernyataan majemuk dengan kata hubung dan, tetapi, meskipun, walaupun. Nah, di sini teman-teman harus garis bawahi ya. Kata hubungnya dan, tetapi, meskipun, walaupun. Lambang dari konjungsi adalah seperti ini. Pernyataan P dan Q dibaca P dan Q. Oke, jadi simbol ini dibaca dengan kata dan ya. Ini merupakan tabel kebenaran konjungsi. Teman-teman bisa lihat di sini ada dua pernyataan P dan Q. Jika benar dan benar, maka jawabannya benar. Jika benar dan salah, maka jawabannya salah atau kesimpulannya salah. Jika salah dan benar, maka jawabannya salah. Jika salah dan salah, maka jawabannya salah. Teman-teman di sini perlu diingat ya untuk tabel kebenaran konjungsinya ini. Oke, sampai di sini paham ya. Kita akan masuk ke bagian disjungsi. Disjungsi atau. Disjungsi merupakan pernyataan majemuk dengan kata hubung atau. Ingat ya, disjungsi atau. Kalau konjungsi tadi dan, sementara disjungsi atau. Lambang dari disjungsi adalah seperti ini. Pernyataan P atau Q dibaca P atau Q. Jadi lambang ini dibaca atau ya teman-teman. Dan ini merupakan tabel kebenaran disjungsi. Apabila ada dua pernyataan P dan Q dengan nilai kebenaran benar atau benar, maka jawabannya adalah benar. Benar atau salah, maka jawabannya benar. Salah atau benar, maka jawabannya benar. Salah atau salah, maka jawabannya salah. Teman-teman, ini perlu diingat ya. Oke, selanjutnya kita menuju ke pernyataan majemuk implikasi. Implikasi ini dia itu ciri-cirinya memiliki kata jika dan maka. Oke, merupakan pernyataan majemuk dengan kata hubung jika titik-titik, maka titik-titik. Lambang dari implikasi itu seperti ini ya teman-teman. Pernyataan
P maka Q dibaca P maka Q. Nah, maka ini simbolnya seperti ini. P disebut dengan anteseden, Q disebut sebagai konsekuensi. Adapun tabel kebenaran implikasi bisa teman-teman lihat di sini. Jika P maka Q. Oke. Jika P benar, maka Q benar. Maka jika P maka Q benar. Jika P benar, Q salah, maka kesimpulannya salah. Jika P salah, Q benar, maka kesimpulannya benar. Jika P salah, maka Q salah, maka kesimpulannya benar. Oke? Oke, selanjutnya pernyataan majemuk biimplikasi. Biimplikasi ini ciri-cirinya dia memiliki kata penghubung jika dan hanya jika. Sekali lagi, biimplikasi merupakan pernyataan majemuk dengan kata hubung jika dan hanya jika. Untuk lambangnya sendiri, teman-teman perlu perhatikan lambangnya seperti ini ya. Pernyataan P jika dan hanya jika Q dibaca P jika dan hanya jika Q. Sekali lagi, simbolnya seperti ini. Untuk tabel kebenaran biimplikasi sendiri bisa teman-teman lihat di sini. P jika dan hanya jika Q, dia itu akan benar apabila dua pernyataannya sama. Benar jika dan hanya jika benar, dia benar. Salah jika dan hanya jika salah, dia benar. Tapi jika benar jika dan hanya jika salah, dia itu salah. Salah jika dan hanya jika benar, dia itu salah. Oke teman-teman, ini perlu diperhatikan dan perlu diingat ya. Sekarang kita masuk ke kuantor universal dan eksistensial. Kuantor universal atau kuantor umum bersimbol A terbalik yang dibaca semua atau setiap. Contohnya, semua mahasiswa mempunyai ijazah SMA. Kemudian kuantor eksistensial mempunyai simbol E terbalik yang dibaca ada, terdapat, atau beberapa. Contoh, beberapa burung tidak bisa terbang. Penarikan kesimpulan. Kesimpulan merupakan pernyataan yang ditarik dengan metode yang benar dan diperoleh dari dua buah premis atau pernyataan atau lebih dengan menggunakan langkah-langkah yang logis. Penarikan kesimpulan dengan modus ponens. Premis pertama, jika P maka Q, dan premis kedua adalah P, maka kesimpulannya adalah Q. Ingat ya teman-teman, jika premis pertama P maka Q, dan premis kedua P, maka kesimpulannya adalah Q. Contohnya, premis pertama, jika Ram rajin, maka dia pandai. Premis kedua, Ram rajin, sehingga kesimpulannya adalah Ram pandai. Yang kedua, modus tollens. Modus tollens ini bisa teman-teman lihat dengan melihat premis-premis yang ini. Premis pertama, jika P maka Q. Premis kedua, negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Sekali lagi, jika premis pertama P maka Q, premis kedua negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Contohnya, premis pertama, jika hari ini tidak hujan, maka Ani pergi ke sawah. Premis kedua, Ani tidak pergi ke sawah, maka kesimpulannya hari ini hujan. Oke, sampai di sini paham ya teman-teman ya. Sekarang silogisme. Penarikan kesimpulan silogisme. Apabila premis pertama P maka Q, premis kedua Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka Q. Maka kesimpulannya adalah P maka R. Contohnya, premis pertama, jika cuaca cerah, maka ibu pergi ke pasar. Premis kedua, jika ibu pergi ke pasar, maka Budi akan dibawakan jajanan pasar. Sehingga kesimpulannya, jika cuaca cerah, ini ya, jika cuaca cerah, maka Budi akan dibawakan jajanan pasar. Oke? Sekarang kita lanjut ke inverse, converse, dan kontraposisi. Apabila terdapat implikasi jika P maka Q, maka konversnya adalah Q maka P. Oke? Konversnya adalah Q maka P. Kemudian untuk inverse-nya sendiri, negasi P maka negasi Q. Oke? Sedangkan untuk kontraposisinya, negasi Q maka negasi P. Contohnya,
Apabila terdapat implikasi, jika cuaca cerah, maka ibu ke pasar. Konversnya adalah, jika ibu ke pasar, maka cuaca cerah. Sedangkan untuk inversnya, jika cuaca tidak cerah, maka ibu tidak ke pasar. Sedangkan untuk kontraposisinya, jika ibu tidak ke pasar, maka cuaca tidak cerah. Sampai di sini paham ya teman-teman terkait konvers, inverse, dan kontraposisi. Penarikan kesimpulan penalaran logis. Premis umum, yaitu premis yang mengandung kuantor universal yang ditandai dengan kata semua. Premis partikular, yaitu premis yang mengandung kuantor eksistensial dan ditandai dengan kata sebagian, sementara, ada, dan beberapa. Premis negatif, yaitu premis yang ditandai dengan kalimat negatif, yaitu terdapat kata tidak. Hukum penarikan kesimpulan. Jika semua premis umum, maka kesimpulannya harus umum. Contohnya, semua hewan membutuhkan makanan, semua hewan membutuhkan oksigen, sehingga kesimpulannya, semua hewan membutuhkan makanan dan oksigen. Penarikan kesimpulan kedua. Jika salah satu premis partikular, maka kesimpulan juga harus partikular. Contoh, semua anak SMA memiliki ijazah SMP. Sebagian anak SMA mendaftarkan diri ke perguruan tinggi. Kesimpulannya, sebagian anak SMA memiliki ijazah SMP dan mendaftarkan diri ke perguruan tinggi. Kita lanjut. Jika salah satu premis negatif, maka kesimpulan juga harus negatif. Contoh, semua anak SMA memiliki ijazah SMP. Sebagian anak SMA tidak diwajibkan untuk mendaftarkan diri ke perguruan tinggi. Kesimpulannya, sebagian anak SMA yang memiliki ijazah SMP tidak diwajibkan untuk mendaftarkan diri ke perguruan tinggi. Oke teman-teman, tadi kita sudah melakukan pembahasan materi. Untuk lebih memantapkannya lagi, di sini kita akan membahas beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama, semua siswa yang suka kimia juga suka fisika. Semua siswa yang suka matematika juga suka fisika. Sebagian siswa yang suka kimia juga suka matematika. Nah, teman-teman jika ingin membahas sendiri, teman-teman bisa pause dulu video ini, dan kemudian teman-teman bisa lanjut untuk mendengarkan pembahasannya. Oke? Jika ingin membahas sendiri terlebih dahulu, silahkan di pause dulu videonya ya. Oke, langsung saja kita bahas. Pembahasan. Yang pertama, semua siswa yang suka kimia juga suka fisika. Oke? Kalimat yang kedua, atau pernyataan yang kedua, semua siswa yang suka matematika juga suka fisika. Nah, untuk dua pernyataan ini kita ambil dulu kesimpulan yang pertama, yaitu semua siswa yang suka kimia atau matematika juga suka fisika. Kemudian muncul lagi nih pernyataan yang ketiga, sebagian siswa yang suka kimia juga suka matematika. Kita tuliskan dulu di sini ya. Sebagian siswa yang suka kimia juga suka matematika. Nah, dari dua pernyataan ini, karena salah satu premis adalah partikular, maka kesimpulannya adalah partikular. Sehingga pilihan yang benar dari 5 pilihan ini adalah E. Sebagian siswa yang suka kimia juga suka matematika dan fisika. Contoh soal nomor 2. Semua binatang adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup akan mati. Kera adalah binatang yang berekor. Tidak semua binatang yang berekor dapat memanjat. Silakan teman-teman mengambil kesimpulan dari 5 pilihan kesimpulan yang ada. Teman-teman bisa pause ya, untuk selanjutnya kita bisa membahas bersama. Oke, kita akan bahas. Semua binatang adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup akan mati. Kesimpulan dari pernyataan 1 dan 2 adalah semua binatang akan mati. Kera adalah binatang yang berekor. Tidak semua binatang berekor dapat memanjat. Nah, dari dua pernyataan ini, jika teman-teman melihat, kita tidak dapat menarik kesimpulan yang pasti. Karena kera dapat memanjat atau tidak dapat memanjat pohon. Tetapi yang pasti, kera adalah binatang, dan karena semua binatang akan mati, maka kera akan mati. Sehingga jawabannya adalah A. Kera akan mati. Oke, selanjutnya kita menuju ke contoh soal nomor 3. Semua pelaut adalah perenang. Sebagian perenang bukan penyelam, sehingga kesimpulannya adalah D. Sebagian pelaut bukan penyelam. Semua pelaut adalah perenang,
sebagian perenang, bukan penyelam. Karena salah satu premis adalah partikular, maka kesimpulannya pasti partikular. Sehingga jawabannya adalah D, sebagian pelaut, bukan penyelam. Oke, sekarang kita menuju ke contoh soal nomor 4. Konvers dari pernyataan, jika cuaca cerah, maka Andi bermain layang-layang adalah dari kelima pilihan A, B, C, D, dan E ini, jawaban yang benar adalah A. Jika Andi bermain layang-layang, maka cuaca cerah. Pembahasannya, jika cuaca cerah, maka Andi bermain layang-layang. Ini jika P maka Q ya. P adalah cuaca cerah. Q adalah Andi bermain layang-layang. Rumus dari converse adalah jika P maka Q, converse-nya adalah Q maka P. Sehingga converse-nya adalah jika Andi bermain layang-layang, maka cuaca cerah. Jawabannya adalah A. Sekarang kita menuju ke contoh soal nomor 5. Semua anak SMA harus datang tepat waktu. Dina adalah seorang anak SMA. Kesimpulan yang benar dari 5 pilihan ini adalah B. Dina harus datang tepat waktu. Pembahasannya, karena Dina adalah anak SMA dan semua anak SMA harus datang tepat waktu, maka Dina harus datang tepat waktu. Oke teman-teman, cukup sekian video materi kita kali ini, dan kita juga sudah melakukan pembahasan soal. Semoga teman-teman semakin paham dan semakin mantap dengan adanya pembahasan soalnya tadi ya. Jika teman-teman masih ada pertanyaan dan ingin ada materi yang ingin dibahas, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa untuk subscribe channel Pilia Tutorial. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa kembali di video selanjutnya.